7 alasan utama kehidupan Anda tidak memuaskan. Apakah teman-teman sering merasa bahwa kehidupan yang dijalani terasa datar? Atau terasa seperti kurang memuaskan? Jika hal ini yang teman-teman rasakan, don't worry. Dalam kasus ini, tidak hanya teman-teman yang merasa bahwa kehidupan sudah tidak menarik lagi untuk dijalani. Tapi kebanyakan orang juga merasakan hal yang sama. Faktanya, sebagian besar orang merasa sangat bingung pada titik tertentu dalam hidup mereka. Mereka seakan kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa. Walaupun mereka mengerti apa yang harus dilakukan, mereka hanya mengerjakan rutinitas sebagaimana mestinya, tanpa memiliki perasaan greget ya teman-teman, perasaan greget di hati untuk mencapai suatu tujuan. Semangat untuk meraih suatu tujuan. Jika hal ini sudah benar-benar mengganggu jalannya kehidupan kita, maka saya menyarankan agar teman-teman untuk melakukan sesuatu yang berbeda, agar teman-teman lebih merasa puas dengan kehidupan yang dimiliki. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, kita akan bahas tuntas 7 alasan utama mengapa kita sering merasa tidak puas dengan kehidupan kita yang sekarang. Sehingga teman-teman dapat mengambil langkah cerdas untuk menuju kehidupan yang bermakna dan bahagia. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Baiklah teman-teman, langsung ke pokok pembahasan. 7 alasan utama mengapa kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita. Yang pertama, sering membuang-buang waktu. Jujur saja teman-teman, ini adalah suatu tindakan yang jarang kita sadari. Percaya nggak? Saya berikan contoh. Saat kita berjanji pada diri sendiri untuk membuka media sosial hanya untuk 15 menit, namun ternyata kita berselancar di media sosial selama 1 jam lebih. Ini menandakan bahwa kita sudah membuang-buang waktu selama 45 menit. Contoh kedua, saat kita bertekad untuk melakukan diet, tapi saat kita ingin melaksanakannya, kita malah berkata di dalam hati, sepertinya saya mulai dietnya besok aja deh. Dan keesokan harinya kita juga mengatakan hal yang sama teman-teman. Apa hasilnya? Tidak ada hasil kan? Tujuan kita tidak dapat kita raih. Bukan hanya itu, tanpa kita sadari, kita juga telah membuang-buang waktu kita yang sangat berharga. Bahkan, waktu jauh lebih berharga daripada uang, teman-teman. Uang bisa kita cari, namun waktu tidak dapat diputar kembali. Yang kedua, teman-teman, kehilangan interaksi dengan diri sendiri. Permasalahannya, bagaimana kita bisa merasa puas teman-teman dengan kehidupan yang kita miliki jika diri kita sendiri saja tidak memiliki interaksi yang baik dengan mental dan pikiran kita? Maksudnya seperti apa itu, Mas? Jadi seperti ini teman-teman. Seseorang yang merasa puas dengan hidupnya, mereka tidak akan pernah kehilangan kontak dengan diri mereka sendiri. Maksudnya, Mas? Oke. Mereka yang selalu berinteraksi dengan diri mereka sebelum melakukan tindakan apapun. Kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita melakukan tindakan apapun itu. Contoh, kalau saya melakukan ini, apakah baik untuk karir saya ya? Seperti itu teman-teman, tanyakan kepada diri kita. Atau contoh lainnya, hari ini saya mungkin akan makan nasi soto atau bakso.
Makanan mana ya yang lebih menarik untuk saya makan? Tanyakan itu pada diri kita. Tanyakan hal apapun itu. Dan komunikasikan apa saja yang kita rasa perlu untuk kita tanyakan pada logika dan hati nurani kita. Simpelnya gini teman-teman. Jadikanlah diri kita sebagai teman terbaik bagi diri kita sendiri. Sebelum kita dapat menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Setuju ya teman-teman? Oke teman-teman. Yang ketiga teman-teman. Terlalu menekan diri sendiri. Memiliki tujuan dan rencana hidup adalah suatu langkah yang baik teman-teman. Percaya teman-teman, memiliki tujuan dan rencana hidup itu adalah langkah yang baik sekali. Bahkan, menjadi orang yang ambisi untuk meraih kesuksesan pun juga sangat dianjurkan. Remaja zaman sekarang menyebut mereka yang penuh dengan ambisi sebagai orang yang ambi-ambi atau apa gitu ya. Apapun istilahnya. Ini adalah hal yang baik dan positif. Akan tetapi teman-teman, terlalu menekan diri kita demi pencapaian yang kita inginkan juga tidak terlalu baik. Ini bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri teman-teman. Jika kita terlalu memaksa dan menekan diri kita akan stres dan kita akan sulit untuk berkembang teman-teman. Oke teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, tidak menyelesaikan banyak hal. Ada begitu banyak ide yang kita punya teman-teman, bahkan itu bukan sekedar ide-ide biasa. Sayangnya, ide-ide cemerlang yang kita miliki tidak dieksekusi dengan langkah yang nyata. Tidak semua orang dapat memproduksi ide-ide yang cemerlang. Dan tidak semua orang juga berani untuk mengeksekusi ide-ide tersebut sebagai perencanaan yang dimilikinya. Jika kita mendapati diri kita sebagai seseorang yang sering tidak menyelesaikan banyak hal, ini berarti kita telah membuang-buang waktu selama ini teman-teman. Kok bisa mas? Kenapa bisa demikian? Karena waktu yang kita gunakan untuk mencari ide-ide telah terbuang begitu saja teman-teman. Tanpa kita wujudkan, tanpa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika teman-teman memiliki situasi yang seperti ini, solusi untuk mendapatkan kepuasan hidup adalah dengan selesaikan segala hal yang telah kita mulai. Lakukan segala sesuatu yang sudah kita planningkan. Planningkan, dimulai, dan selesaikan teman-teman. Oke teman-teman, dapat poinnya ya? Kemudian yang kelima, tidak memiliki kehidupan sosial. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk sosial ya teman-teman. Dan tidak dapat disangkal lagi kita semua membutuhkan kehidupan sosial untuk merasa bahagia dan puas. Itu sudah mutlak hukumnya. Jika kita merasa kurang bahagia dengan kehidupan kita, mungkin salah satu alasannya adalah kita kurang bergaul dengan orang lain. Ya, oke-oke saja jika kita tidak menjadi atau kita adalah orang yang introvert. Tapi itu bukan berarti kita tidak memiliki teman satupun. Jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun kita orang yang introvert atau kita orang yang pendiam, kita tetap harus memiliki satu atau dua teman terdekat kita yang dapat mengerti diri kita, yang bisa menjadi tempat kita curhat, yang bisa menjadi tempat kita berbagi. Kehidupan sosial itu sangat penting teman-teman. Kemudian yang keenam teman-teman, kurangnya tujuan. Apa maksudnya tuh mas kurang tujuan?
Contohnya seperti ini. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, rutinitas kita yang mulai kita dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi. Kita bangun tidur, mandi, makan, kerja, pulang, mandi, tidur lagi. Dan begitu seterusnya. Melakukan rutinitas seperti biasanya tanpa memiliki tujuan yang pasti dalam hidup. Hidup akan terasa datar, teman-teman. Tidak berani mengambil keputusan yang besar, tidak berani bermimpi untuk meraih tujuan yang lebih besar, dan mudah merasa puas dengan kehidupan yang dimiliki saat ini. No. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini, teman-teman, sahabat Iwe harus merubah pola hidup yang seperti ini. Dalam kehidupan, teman-teman, kita harus memiliki kehidupan yang pasti. Kenapa seperti itu? Karena itu akan membantu kita merasa lebih hidup dan tentunya lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Jadi, jika kita tidak memiliki tujuan di dalam hidup, inilah salah satu penyebab kita tidak merasa puas dengan kehidupan kita saat ini. Ingat ya teman-teman, jika kita tidak memiliki tujuan hidup, itu merupakan salah satu faktor terbesar mengapa kita tidak pernah bisa merasa puas di dalam hidup kita. Kita lanjut teman-teman. Yang terakhir, merasa jauh dengan kehidupan yang dimiliki. Ini alasan terakhir, namun juga sangat berpengaruh. Apabila kita merasa jauh dengan kehidupan yang dimiliki, akan sangat mudah untuk kita merasa tidak puas teman-teman dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Itu sudah pasti. Solusinya, cobalah lakukan self-talk atau bicara dengan diri kita dan bertanya pada diri kita dengan beberapa pertanyaan yang tentang kehidupan yang kita miliki secara umum. Hal ini akan dapat membantu kita untuk menemukan nilai-nilai penting di dalam hidup teman-teman. Agar kita memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Ayo teman-teman, ayo sahabat-sahabat Iwe yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya mengajak teman-teman, sahabat-sahabat Iwe untuk menghindari 7 penyebab utama tadi. Agar supaya apa teman-teman? Agar kita tidak hanya menjalani kehidupan ini dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara rutin. Namun kita juga merasa puas atas kehidupan yang kita jalani teman-teman. Hidup yang datar-datar aja itu tidak asik banget teman-teman. Karena saya sudah melaluinya. Pada saat sebelum sekarang ini, hidup saya itu datar-datar aja. Saya melakukan aktivitas rutin yang gitu-gitu aja. Tidak ada tujuan yang lebih besar yang ingin saya capai. Tetapi begitu kita mempunyai target untuk tujuan hidup yang lebih besar, maka kita akan merasakan hidup kita lebih berharga. Kita akan merasa puas atas kehidupan yang telah kita jalani. Kesimpulannya, jalani hidup yang Anda cintai dan cintai jalan hidup yang Anda jalani. Semoga bermanfaat teman-teman. Silakan di-share videonya sebanyak-banyak mungkin kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan hidup yang berarti dan hidup yang memuaskan. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.